Khalifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat oleh Allah di hari pertama, hari Tasyrik, tanggal 11 Zulhijjah. Setelah kemarin kita berlebaran hari raya Idul Adha, dan hari ini kita masuk di hari Tasyrik. Kata Rasulullah, perbanyaklah bertakbir sampai tanggal 13 Zulhijjah, sampai hari Senin. Dan alhamdulillah Allah masih kasih nikmat kita untuk menjalani hari ini, dan mudah-mudahan hari ini kita isi dengan yang baik-baiknya. Seperti biasa, kita akan bacakan dan ulas singkat hadis-hadis Rasulullah SAW yang dihimpun di dalam kitab Syama'il karya Imam At-Tirmizi. Isinya tentang budi pekerti, perilaku, kebiasaan dari Rasulullah SAW sehari-hari. Kita masih di bab tentang lauk pauk yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Kita sampai di hadis yang ke-171 dari Jabir radhiyallahu an. Dia bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari rumahnya dan aku menyertainya. Kemudian beliau berkunjung ke rumah seorang wanita Ansar. Wanita itu menyembelihkan seekor kambing untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau memakan sebagian darinya. Wanita itu pun menyuguhkan pula sebaki kurma yang baru masak, kurma yang baru matang. Beliau pun memakan sebagian. Setelah itu beliau berwudu untuk sholat zuhur. Kemudian beliau sholat. Setelah selesai mendirikan sholat, wanita itu menyuguhkan pula kepadanya sisa daging kambing tadi, dan Rasulullah pun memakannya. Setelah itu beliau sholat asar dengan tidak berwudu lagi. Satu, ini pelajaran penting walau nggak ada kaitannya dengan temanya, yaitu lauk pauk. Bahwa lauk pauknya Rasulullah tadi suka dengan daging kambing sama kurma, ya, kurma yang baru masak di sini sebelumnya. Tapi juga bagaimana sahabiah itu sebagai tuan rumah, ketika Rasulullah datang bertamu, maka langsung dimasakin. Ini artinya apa? Tentang menghormati tamu. Jadi tamu itu kalau datang, kalau bisa disuguhi makanan ataupun minuman. Itu cara menghormati tamu. Ya. Dan juga pelajaran di sini bahwa habis makan daging kambing, Rasulullah sholat tanpa berwudu lagi, hanya dengan menggunakan wudu dari sholat zuhurnya. Artinya ketika sholat asar dia nggak wudu lagi. Artinya dia nggak batal buang angin. Dan kalau di pelajaran fikih itu hadis ini dikaitkan dengan tidak, bahwa makan daging kambing itu tidak membatalkan wudu, ya, seperti itu. Jadi nggak batal kita kalau makan atau makan daging kambing. Kecuali kemarin apa yang batal itu, yang Rasulullah wudu lagi? Mulutnya kotor. Bukan, makan daging apa gitu kemarin? Ingat nggak? Makan yang kaki ya kalau nggak salah ya.
Hadis ke-172. Ummul Munzir bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Ali radhiyallahu anhu berkunjung kepadaku. Kata Ummu Munzir. Ummu Munzir itu namanya adalah Salamah bin Qais bin Amr. Dia adalah sahabat wanita Nabi, sahabat atau sahabiah Rasulullah SAW. Rasulullah dan Ali berkunjung ke rumah Ummul Munzir. Pada waktu itu kami mempunyai beberapa tandan kurma yang hampir matang, yaitu dawal namanya. Ya. Tahu nggak tandan? Khalifah. Tandan kurma. Tahu tandan nggak? Tahu Syamil tahu nggak? Ini Naswa tahu nggak? Apa? Apa? Tandan. Nah, anak sekarang nggak tahu tandan. Iya tahu nggak? Tandan itu tahu pisang kan? Nah, pisang tuh kalau masih belum dipotong-potong tuh masih di buahnya, nak, masih di pohonnya. Nah, kalau di satu pohon tuh satu batang gedenya ada banyak buahnya itu namanya satu tandan. Nah, sama kurma juga gitu. Kurma kan tumbuhnya begitu, satu tandan ada banyak kurma-kurmanya. Nah, satu batang yang isinya buah semua itu namanya satu tandan. Ngerti nggak? Ya. Kalau pisang satu tandan itu ada beberapa sisir. Nah, tahu sisir nggak? Nah, Umi suka beli pisang tuh, yang satu bonggol gitu, ada banyak. Nah, itu satu sisir namanya. Kenapa sisir? Karena bentuknya kayak sisir, ya. Jadi satu tandan ada banyak, ada beberapa sisir kalau di pisang. Intinya apa? Ya, waktu itu Ummul Munzir punya beberapa tandan kurma yang hampir matang, artinya lumayan banyak dia punya kurma. Disebutnya kalau yang kurma baru matang namanya dawal, ya. Dawal itu kurma yang tadi yang hampir matang, kemudian digantung biasanya sama orang Arab, digantung di depan rumah sampai matang. Ummul Munzir meneruskan ceritanya. Rasulullah SAW memakannya, kata Ummul Munzir. Ali radhiyallahu anhu juga turut memakannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Ali, sudah, berhentilah wahai Ali. Engkau baru sembuh dari sakit atau belum pulih sepenuhnya. Ummul Munzir meneruskan ceritanya. Maka duduklah Ali radhiyallahu anhu, sedangkan Nabi SAW terus memakannya. Tuh, jadi ternyata kalau sakit tertentu nggak boleh juga makan kurma. Ya. Nggak disebut di sini sakitnya Ali itu sakit apa. Kata Ummul Munzir selanjutnya, maka kubikinkan mereka makanan dari sayur dan gandum. Kemudian beliau bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, makanlah ini sebab lebih cocok untukmu. Nah, kalau sayur dan gandum, nah, gandum itu bagusnya buat pencernaan. Berarti mungkin nih Ali sakitnya berkaitan dengan pencernaannya. Kenapa nggak boleh makan kurma? Karena kurma itu termasuk herbal panas. Sementara kalau di pencernaan itu, ya kan, pencernaan itu herbal dingin. Dia tipenya dingin perut. Nah, dia kalau disembuhkan harus dengan herbal dingin juga, nggak boleh pakai herbal panas, ya seperti itu. Itu terakhir hadis ke 173. Oh, tanggung deh enak ya, tanggung biar selesai nih, tinggal dikit lagi. Tapi baca cepat. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu an bercerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku seraya bersabda, adakah makanan untuk sarapan pagi? Aisyah menjawab, tidak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Kalau gitu aku saum, aku puasa. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan ceritanya. Di lain hari datang pula Rasulullah SAW padaku. Aku berkata kepadanya, kita diberi hadiah. Lalu beliau bersabda, apa bentuk hadiah itu? Aisyah menjawab, hais. Hais itu sejenis makanan yang dibuat dari olahan kurma, minyak samin, ya, dan keju atau tepung. Jadi kurma, minyak samin, dipakai keju atau tepung, diolah jadi makanan. Namanya hais. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sebenarnya aku sejak tadi pagi telah saum, sudah puasa. Cerita Aisyah radhiyallahu anha selanjutnya, kemudian beliau memakan makanan tersebut. Tuh, Rasulullah puasa, tapi ketika dia sampai di rumah Aisyah, ada makanan, maka kemudian Rasulullah berbuka. Puasanya puasa sunnah. Jadi puasa sunnah itu kalau kita berkunjung ke rumah orang dihidangin makanan, kita boleh lanjut puasa, tapi boleh juga kita berbuka. Bang Syamil, hadis ke-174. Yusuf bin Abdullah bin Salam radhiyallahu an berkata, aku melihat Rasulullah SAW mengambil bubuk roti yang terbuat dari syair. Kemudian diletakkan di atasnya sebuah kurma. Beliau bersabda, ini adalah lauknya. Dan beliau langsung memakannya. Tuh, mudah Rasulullah makan. Rasulullah makan tuh gak susah. Ambil bubuk gandum, kemudian diletakkan kurma di atasnya. Jadi bubuk gandum jadi nasinya, kalau kita kurmanya jadi lauknya. Ya. Hadis yang terakhir, hadis ke-175, Anas radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW merasa sayang terhadap sufel. Menurut Abdullah, sufel adalah sisa makanan. Tuh, Rasulullah merasa sayang terhadap sisa makanan. Artinya apa? Perhatian Nabi semuanya. Makan itu nggak boleh ada sisa. Rasulullah tuh ada sisa makanan tuh dimakan. Artinya sisa, jangan sampai di piring kita tuh ada sisa makanan, sisa nasi. Dihabisin betul sampai habis. Kalau enggak mubazir. Ya. Tuh Rasulullah begitu. Jadi enggak biarin piringnya ada makanan yang tersisa. Kalau piring orang? Iya, kalau piring orang ya jangan. Kalau piring orang kan bekas orang. Maksudnya di piring kita, di piring Rasulullah pada saat itu. Ya, jadi jangan sampai sisa. Walau hanya, kalau dulu Abi diajarin, walau cuma 1 butir nasi, ya, tinggal 1 nih ambil, karena itu bisa jadi mubah. Nah itu yang Itulah makan terakhir itu yang penuh berkah. Nah betul, bisa jadi sisa makanan terakhir itulah yang ada keberkahannya. Itu hadis terakhir dari bab tentang lauk pauk yang dimakan Rasulullah. Rasulullah makannya enggak sampai kenyang, baru makan setelah lapar. Dan Rasulullah makannya enggak milih-milih apa yang ada dimakan. Tapi Rasulullah paling suka sama daging kambing, sama kurma, sama zaitun. Kemarin sudah kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita makin kenal Rasulullah SAW, kita makin cinta sama Rasulullah, dan akhirnya kita mau meneladani Rasulullah. Dan ketika itu kita lakukan, mudah-mudahan Rasulullah mencintai kita, dan akhirnya Rasulullah memberikan syafaatnya untuk kita di akhirat nanti. Amin ya Allah rabbal alamin. Kita sama-sama tutup dengan istighfar, hamdalah, dan tasbih kifaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.